Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, dan selamat malam buat teman-teman semua. Selamat sore bagi teman-teman semua yang ada kuliah sore, dan selamat malam bagi teman-teman semua yang ada perkuliahan di malam hari ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kemarin ya, materi tentang internet. Di mana kemarin kita sudah membahas definisi tentang internet, kemudian layanan-layanan yang ada di internet, dan kemudian kemarin saya sudah memberikan praktek ya untuk membuat sebuah video tentang tutorial cara upload video di YouTube. Dan mungkin teman-teman semua ya sudah selesai gitu ya, sudah pada punya channel semua lah ya. Nanti kedepannya channel tersebut akan aktif ya untuk upload video yang berhubungan dengan tugas dari saya nantinya ya. Oke, kita langsung saja lanjutkan materinya ya. Nah, untuk selanjutnya manfaat internet. Jadi apa saja ya manfaat internet itu? Nah, di sini saya ada 4 poin ya yang akan saya sampaikan, walaupun mungkin ada lebih lah ya. Nah, kurang lebihnya ada 4 poin ini. Yang pertama, fungsi komunikasi. Jadi manfaat internet yang pertama itu fungsi komunikasi, ya, di mana mungkin teman-teman semua sudah menggunakannya ya. Itu biasanya menggunakan aplikasi gitu ya, aplikasi WhatsApp, itu kan buat telepon-teleponan kayak gitu ya, buat V-call. Nah, di situ kan karena adanya internet. Ya, tanpa jaringan internet ya nggak bakalan bisa ya, walaupun kalian ada aplikasinya. Ya, itu yang pertama. Intinya buat komunikasi lah ya, komunikasi apa saja. Entah itu hanya berupa voice, entah itu hanya berupa visual gitu ya. Nah, kemudian yang kedua untuk searching. Nah, biasanya teman-teman semua ini sering banget gitu ya searching di internet. Nah, biasanya apalagi kalau teman-teman semua mendapat tugas gitu ya, cepat banget nanti nyari artikel di internet sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan saya yakin teman-teman sering lah ya searching apa saja gitu. Ini manfaat yang kedua, karena adanya internet itu teman-teman semua dipermudah dalam memperoleh informasi. Ya. Kemudian yang ketiga tentang media promosi. Nah, di sini sangat ampuh sekali ya untuk sebagai alat promosi teman-teman semua, bagi teman-teman semua yang mempunyai bisnis, bagi teman-teman semua yang mempunyai usaha, mempunyai produk dagangan. Ini jurus ampuh sekali ya. Dengan adanya internet, teman-teman semua itu benar-benar sudah dipermudah sekali dalam mempromosikan usahanya, ya, bisnisnya, ya, dagangannya. Ya. Karena ketika kalian mempromosikan sebuah produk atau jasa atau yang lain ya, lewat internet, itu jangkauannya itu tidak terbatas ya. Ruang lingkupnya itu tidak terbatas. Ya. Berbeda sekali dengan ketika kita offline gitu ya. Biasanya kita harus promosi kita harus lari ke tempat kemana-mana gitu ya. Harus door to door kayak gitu. Tapi dengan adanya internet ini, kita dengan cukup duduk manis gitu ya di rumahnya, yang penting terkoneksi dengan internet, teman-teman semua sudah bisa mempromosikan dagangannya, produk dagangannya, jasanya, atau bisnisnya ya.
semua itu sudah dipermudah untuk promosi. Dan tentunya dengan adanya internet ini, itu media promosi lewat internet ini lebih maksimal ya. Pendapatannya juga itu lebih maksimal juga, lebih banyak daripada yang offline. Makanya buat teman-teman semua, manfaatkanlah internet ini ya untuk mencari uang gitu loh. Ya. Jangan cuman buat update status atau mencari informasi yang nggak penting gitu loh ya. Atau cuma nonton film-film Korea kayak gitu. Masih mendingan buat media promosi ya. Kalian nyari produk apa kayak gitu. Ngomong sekarang ada internet. Nah, kemudian yang keempat ada yang namanya sebagai media transaksi jual beli. Selain dari mempromosikan produk ya, di sini juga bisa digunakan untuk transaksi jual beli ya. Karena kan e-banking udah banyak ya. Jadi untuk transaksi jual belinya kita nggak harus tatap muka, jadi bisa langsung transaksi di internet juga langsung. Apalagi bagi teman-teman semua yang punya rekening-rekening di internet kayak gitu ya. Kalau yang jangkauannya luar negeri ya biasanya pakainya PayPal ya. Itu untuk transaksi luar negeri. Entah itu proses pembelian barang ya, atau penyewaan hosting, ya, domain, gitu ya. Itu bisa lewat PayPal, namanya PayPal. Demikian ya tentang 4 poin tersebut tentang manfaat internet. Mungkin teman-teman bisa menemukan manfaat internet yang lain. Kemudian masuk ke keamanan internet. Di dalam menjalankan internet yang perlu diperhatikan yaitu keamanan ketika melakukan jelajah atau browsing ya, ke sebuah alamat web atau halaman web tertentu. Karena bisa saja di dalam situs web tersebut terdapat program virusnya. Nah, jadi teman-teman semua ketika berselancar di internet itu juga harus memperhatikan ya, bahwasanya di dalam internet itu banyak virus juga gitu loh, yang nantinya akan bisa merusak komputer kalian, merusak aplikasi-aplikasi kalian, bahkan biasanya browsernya itu. Browser itu kan ada Mozilla ya kemarin ya, ada Chrome, ya, Google Chrome atau Internet Explorer ya. Biasanya sih yang familiar digunain ya Mozilla Firefox sama Google Chrome. Ya. Nah, mungkin teman-teman semua pernah mengalami ketika browsing internet itu ternyata kok ada iklan tampil. Yang tampil kalau iklannya bagus gitu. Malahan biasanya tampilannya itu iklan-iklan yang nggak benar gitu. Tampilan iklan-iklan orang-orang dewasa gitulah ya intinya. Kaget kan ya kita lihatnya. Nah, karena di laptop kalian itu atau di browsernya itu sudah terkena virus ya. Ketika kalian tanpa sadari, ketika kalian asik ya menjelajah internet itu ternyata kalian terkena virus. Maksudnya browsernya ya, di komputernya itu terkena virus internet. Nah, gimana sih caranya ya mencegah hal tersebut? Ya, yang pertama biasanya ya teman-teman di komputernya harus terpasang antivirus ya. Entah itu Smadaf, entah itu Avast, atau teman-teman semua bisa ketika selancar di internet itu pakainya klik kanan.
Ini seumpama cara merawat wajah. Ini saya kasih contoh ya. Jadi untuk mengantisipasi atau virus masuk di komputer kalian, ketika kalian belajar selancar di internet ini seperti ini, itu kalian jangan langsung klik gitu ya, jangan langsung di klik seperti ini. Internetnya lemot ya. Klik. Nah, biasanya ketika kalian langsung klik ini, biasanya dari website ini akan menyebarkan script virus gitu di komputer kalian. Nah, supaya tidak terjadi hal demikian, itu kalian bisa pakai klik kanan. Pakainya klik kanan. Coba saya kembalikan lagi. Nah, ini klik kanan, di sini pakainya open link in new tab. Nah, gini. Ini bisa mencegah ya atau meminimalisir tentang virus masuk ke komputer kita gitu ya. Makanya klik kanan ya, ingat-ingat ya. Entah itu kalian sudah masuk website pun di sini ya pakainya klik kanan aja. Open link new tab. Jadi jangan langsung diklik kayak gitu, jangan. Paham ya? Selain tadi kalian di komputer kalian terpasang antivirus, kemudian ketika kalian berselancar, itu kalian pakainya klik kanan. Atau kalau tidak, itu kalian pakainya di sini. Kalau pakainya Chrome ya, adanya di Chrome nih. Kalau Google Chrome kalian bisa pakai nih, New Incognito Window. Jadi kalian berselancarnya pakai ini aja nih, hitam tuh layar, tampilannya hitam ya. Nah, kalau ini, insya Allah aman ini kalau ini. Traffic cross ya, car. Nah, jadi kalau pakai ini di sini ya, incognito ini ya, mode incognito ini insya Allah aman ya, karena ketika kalian berselancar pakai mode incognito di Google Chrome, itu tidak akan menyimpan cache and cookie ya, itu bahasanya. Nah, cache and cookie itu fungsinya kan biasanya ketika kalian awal mula membuka sesuatu itu kan berat. Nah, entah itu membuka Facebook atau segala macam yang ada di internet, itu awal mulanya berat. Karena kenapa berat? Karena kita ngambil informasi tersebut lewat server yang ada di Amerika, servernya. Makanya berat. Ya. Servernya Google kan di Amerika ya. Jadi semua data-data yang ada di Google ini itu kan tersimpan di database-nya Google yang ada di Amerika. Jadi kita ketika klik ini pengen kalian ini cara merawat wajah, ini pertama kali itu ke minta request ke Google ya. Jadi awal mulanya agak berat gitu loh. Nah, ketika kedua kalinya kalian mengunjungi halaman yang sama, ya, entah itu Facebook, ya, biasanya yang sering kan Facebook, itu kan membuka halaman Facebook
kedua kalinya, ketiga kalinya kan itu lebih ringan. Karena itu tersimpan di dalam cache and cookie. Itu fungsinya cache and cookie itu seperti itu di browser ya. Jadi rekam jejak lah bahasanya kayak gitu. Nah, tapi kalau kalau kalian mengakses mode incognito ini itu enggak gitu. Tidak akan menyimpan cache and cookie-nya, enggak ada gitu loh ya. Enggak tersimpan, jejak rekam kalian itu enggak tersimpan. Ini tentang meminimalisir ya, supaya komputer kalian itu tidak mudah terserang virus. Biasanya kan buat teman-teman semua yang mungkin nggak paham itu kan kadang langsung langsung berselancar aja gitu ya, asiknya tahu-tahu biasanya tampil iklan yang nggak bener kayak gitu. Kadang malahan ya tampil halaman-halaman website orang lain lah seperti itu. Itu karena kena virus di browser kalian. Seperti itu ya. Jadi untuk mudahnya itu pakainya Google Chrome, nanti modenya incognito yang di ujungnya. Paham ya? Kita lanjut. Nah, ini tentang keamanan internet tadi sudah clear. Kemudian kita lanjut ke nama domain dan hosting. Nah, sebuah situs web sangat identik dengan nama domain ya, atau domain name yang merupakan sebuah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti web server atau email server di jaringan maupun internet. Jadi domain ini yaitu sebuah alamat lah ya, atau sebuah nama yang identifikasi nama server ya, seperti web server dan mail server. Jadi di web server, di mail server itu kan ketika kalian biasanya untuk nama domain di web server kan untuk facebook.com gitu ya, itu ada di web server. Kalau mail server kan ada Yahoo ya, Gmail ya, gmail.com gitu ya, yahoo.com itu untuk mail server. Jadi ini penting sekali ya. Ketika kalian pengen memiliki sebuah website, itu wajib punya nama domain ya, supaya website kalian itu nanti ketika diakses ada gitu ya. Semuanya afiliashop.com ya, si Afilia ini punya toko namanya afiliashop.com. Jadi kalau si Afilia tersebut nggak punya domain, nggak ada afiliashop.com-nya, itu nggak bakalan bisa dicari di internet. Walaupun konten ada di internet, selama tidak punya alamatnya tidak akan menemukan websitenya si Afilia itu, afilia.com itu ya. Makanya buat teman-teman semua kedepannya nanti bagi yang pengen membuat sebuah website ya, yang pertama harus menentukan nama domain gitu loh, supaya nanti semua orang itu tahu, oh si domain ini punyanya ini, kayak gitu. Itu wajib ya, domain. Kemudian domain memiliki beberapa level ya, tingkatan maksudnya ya. Yang pertama di sini ada TLD, top level domain. Di sini top level domain itu ada .com ya untuk komersial, .net, network, .org, organization, .edu, education, .gov, government, .mil, military, .info, informasi, .tv, .television, ya, .mobi, ya, mobile. Nah, jadi buat teman-teman semua, ketika mempunyai sebuah usaha pengen di online kan, kalian harus menentukan
nama domain ya sesuai dengan usaha kalian gitu loh. Kalau memang berupa komersil ya jangan, berarti masuknya ke ini ya, .com gitu loh. Kalau yang usahanya berhubungan dengan jaringan ya .net. Ya. Kalau yang berhubungan dengan organisasi ya organisasi gitu loh. Pendidikan ya education, pemerintah ya government kayak gitu loh. Jadi jangan sampai kalian produknya dagangan, nama domainnya itu .org, organization, .edu gitu ya, atau .gov gitu loh. Jangan, itu nggak match, bisa tapi ya intinya nggak match gitu ya. Nggak cocok, nggak sesuai. Kalau yang berhubungan dengan komersil ya .com, ya gitu ya. Jadi ini yang pertama top level domain. Jadi top level domain ini ya, .com, .net, .ri, edu, gov, mil, info, ya. Itu namanya level top level domain, level paling atas lah ibaratnya. Kemudian yang kedua ya, atau yang B ini ada second level domain atau SLD ya. Adalah nama domain yang Anda daftarkan. Misalnya nama domain yang didaftarkan adalah www.lp3i.ac.id. Maka LP3i adalah SLD, yaitu second level domain, dan ACID adalah top level domain. Semua kalian contohnya bukalapak.com. Nah, kalau Bukalapaknya berarti masuknya ke second level domain ya. Kalau .com-nya masuknya ke TLD atau top level domain. Kemudian yang ketiga ada yang namanya third level domain. Adalah nama setelah second level domain. Misalnya nama domain yang dimiliki adalah www.lp3i.ac.id, maka dapat ditambahkan nama lain sebelum TLD, yaitu netmail.lp3i.ac.id atau alumni lp3.ac.id. Ini subdomain ya bahasanya ya. Jadi atau level domain ini, domain level ketiga ini yaitu subdomain ya dari LP3-nya contohnya di sini. Atau pendaftaran .lp3i.ac.id. Ya, pendaftaran itu berarti masuknya ke third level domain. Ya. Atau subdomainnya ya, sub level ketiga. Paham ya? Nah, kemudian setelah nama domain kita clear tadi ya, ada TLD, ya, ada second level domain dan third level domain. Maka langkah selanjutnya adalah memesan hosting. Hosting adalah penyewaan space hard disk pada komputer server yang digunakan untuk menyimpan database, email, dan file-file yang berhubungan dengan informasi situs web yang dibuat. Jadi selain domain ya, ketika kalian pengen mempunyai website supaya website kalian itu bisa diupload di internet, itu butuh yang namanya hosting ya, atau rumahnya website kalian gitu. Tanpa sebuah hosting ya nggak bakalan bisa untuk naruh website ya. Jadi kalian udah bikin website ya. Kemudian mau diupload, kalau nggak ada hostingnya nggak mau. Jadi di sini kalian harus butuh yang namanya hosting atau rumahnya. Domain dan hosting itu bisa beli gitu ya. Ada yang kalau domain itu biasanya per tahun, kalau hosting itu ada yang per bulan. Ya. Adapun harga ya tergantung ya. Kalau hosting berhubungan dengan kapasitasnya juga. Semakin besar ya tentunya semakin mahal. Paham ya? Kemudian di sini ada space atau kapasitas hosting ya. Adalah besarnya data yang bisa digunakan atau disediakan oleh server. Ukurannya adalah megabyte, gigabyte, terabyte. Ya, jadi bagi teman-teman semua ya. Tadi saya udah menjelaskan bahwasanya ketika
kita akan membeli hosting itu ya macam-macam harganya, tergantung dari kapasitasnya. Nah, kalau memang website kalian filenya besar, ya beli hostingnya yang kapasitasnya besar gitu loh. Ya, gitu ya. Maksudnya seperti itu. Nah, ada ukurannya, ada yang megabyte, ada gigabyte, ada terabyte gitu ya. Kalau hanya file-file itu megabyte aja udah cukup gitu ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga di sini ada bandwidth ya, atau besarnya kuota transfer data per bulan. Ukurannya adalah megabyte per bulan atau gigabyte ya, per bulan sesuai kebutuhan transfer ya. Bandwidth ini direset ke 0 tiap bulannya ya. Jadi teman-teman semua juga perhatikan gitu ya, ketika membeli sebuah hosting atau menyewa hosting, itu perhatikan juga bandwidthnya gitu, bisa bagus nggak di situ, cepat nggak, sering error nggak gitu loh. Jadi kalau diakses cepat ya berarti bandwidth di hosting tersebut bagus gitu ya. Tapi kalau diakses lemot walaupun internet cepat ya berarti servernya yang nggak bagus. Mendingan kalian pindah ke server yang lain, server hosting yang lain. Seperti itu ya. Kemudian di sini layanan keamanan terhadap server tersebut perlu diketahui agar tidak mudah diserang oleh hacker. Nah, ketika kalian menyewa hosting, kan banyak ya, ada di Jagoan Hosting, di Yoga Hoster, Nimchip, nah, itu layanan-layanan hosting gitu ya. Itu kalian harus pahami juga server tersebut itu aman atau tidak gitu loh. Mudah diserang hacker atau enggak? Repot nanti kalau nggak aman soalnya ke depannya. Apalagi kalau untuk jangka panjang gitu ya. Kalian punya website toko online itu untuk jangka panjang. Nah, kalau kalian udah bikin susah-susah bikin website gitu kan ya, kemudian ternyata servernya jelek ya percuma gitu loh, rugi di kaliannya. Maka carilah server yang bagus ya, server hosting seperti itu. Kemudian ini, nah di dalam internet ini tentang tadi ya udah domain dan hosting ya. Kemudian kita masuk ke cloud store. Nah, di dalam internet juga ada yang namanya penyimpanan internet. Ya. Itu namanya cloud store. Nah, di sini untuk definisinya, cloud store adalah sebuah teknologi penyimpanan data digital yang memanfaatkan adanya server virtual sebagai media penyimpanan. Tidak seperti media penyimpanan perangkat keras pada umumnya seperti CD atau hard disk. Ya. Teknologi cloud store tidak membutuhkan perangkat tambahan apapun. Yang Anda perlukan untuk mengakses file digital Anda hanyalah perangkat komputer atau gadget yang telah dilengkapi layanan internet. Nah, di sini banyak sekali ya sekarang ya layanan-layanan cloud store ya, yang premium, yang berbayar ataupun yang gratis. Dan harapan dari saya, kalian wajib ya semua file-file kalian itu harus disimpan di cloud store gitu loh. Jangan disimpan di flash disk atau di hard disk doang, karena kapan waktunya rusak gitu loh. Tapi kalau di internet insya Allah aman. Apalagi kalau servernya server punya Google gitu ya, itu insya Allah aman. Jadi buat teman-teman semua, nanti semua file-filenya itu harus tersimpan di cloud store. Ya, penyimpanannya di internet atau di backup di internet. Jangan ngandelin cuman ada di flash disk saja, karena flash disk juga kapan waktunya bisa rusak gitu. Nah, ini pertimbangan dan manfaat penyimpanan online. Hard disk komputer penuh ya, bisa rusak juga. Kemudian orang memiliki mobilitas tinggi gitu. Jadi yang biasa mondar-mandir kemana gitu ya, lupa bawa flash disk, ya, meeting lupa bawa flash disk,
ya nggak usah bingung kalau ada internet gitu loh, karena kan filenya sudah diupload di internet. Kemudian mempermudah kegiatan online, ya. Membackup data yang ada di online, seperti itu ya. Kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan penyimpanan online. Yang pertama ya koneksi internet, dan saya yakin semua sudah terkoneksi internet semua ini. Udah masuk ke desa-desa yang pelosok pun sudah ada internet sekarang. Kemudian ketika kalian menggunakan penyimpanan online itu harus diperhatikan juga dari segi keamanannya ya. Segi keamanan. Kemudian password itu jangan sampai lupa juga. Passwordnya yang susah, jangan yang gampang. Kemudian cari server yang bagus, jangan yang gampang down atau bermasalah. Kemudian server terkena banned atau blokir. Nah di sini nanti hati-hati juga ya, kalau server yang nggak bagus malahan diblokir. Jadi untuk proses penyimpanan online ya, carilah server yang bagus. Nah, memilih penyimpanan online ya, yang pertama kapasitas, stabil ya, kecepatan data, keamanan, fleksibel. Ini udah ya tadi sebetulnya. Jadi semua poin-poin tersebut harus diperhatikan ya, supaya nanti ketika kalian nyimpen di online itu aman. Nah, di sini ada penyedia layanan penyimpanan online ini. Gratis. Yang pertama ada Dropbox, ada Microsoft SkyDrive, ada ForShare, ada Box, ada Mediafire, ada RapidShare. Itu nanti bisa teman-teman coba sendiri ya. Dan yang wajib menurut saya yaitu buat teman-teman semua itu Google Drive. Jadi teman-teman semua wajib bisa menggunakan Google Drive. Nah, di Google Drive itu nanti kalian bisa upload, download ya file, kemudian bisa juga sharing juga ya, sharing file ke teman kalian. Google Drive ada di mana? Ya ada di Gmail gitu. Masuk ke Gmail ada, nanti cari ya di internet, di itu apa namanya email. Contohnya ini saya contohin. Gmail. Ya, saya contohnya cara menggunakan Dropbox ya, Dropbox, Google Drive nih. Teman-teman wajib bisa semua. Oh, kebetulan ini sudah masuk ke email saya nih di sini. Nah, jadi kalian kan punya Gmail semua ya. Kemarin sudah bikin akun YouTube ya, pasti punya Gmail karena pakainya Gmail. Nah, masuk ke email ini, kemudian masuk ke ini Google Application ya, Application Store. Nah, di sini macam-macam ya. Pilih yang Drive, klik Drive. Nah, kalian di sini sudah masuk di dashboard-nya Google Drive ya.
Jadi ini cloud store, salah satu cloud store ya Google Drive ya, walaupun tadi nggak ada di contohnya ya, di PowerPoint tadi nggak ada. Nah, ini Google Drive yaitu layanan cloud store gratis ya dari Google. Ya. Nah, di sini teman-teman semua bisa menyimpan file yaitu sampai 15 giga. Coba bayangin aja, banyak kan 15 giga. Kalau file-file kalian kan hanya berupa file materi ya, sedikit di sini. Paling berapa MB aja. Jadi harapan dari saya nanti semua file-file penting teman-teman semua itu di-upload di Google Drive. Ya. Caranya gimana? Ya, bisa langsung masuk ke sini nih, new. Kemudian kita bikin folder baru ya. Materi. Create. Oh, ini ya, materi. Diklik. Nah, kemudian di sini tidak ada uploadnya ya. Adanya download. Upload materinya caranya klik kanan ya. Klik kanan. Kalau di sini nggak ada sih. Nggak ada uploadnya. Adanya download, hapus, remove ya. Ya, hapus. Ini ada share juga, berbagi ya. Klik kanan, upload file. Ini saya kasih contoh file gambar aja lah ya, yang udah langsung tampil. Waduh, ininya ketutup kamera. Aduh ya, ketutup. Bisa nggak nih? Oh iya, ketutup kamera, nggak bisa teman-teman. Jadi, mohon maaf ini karena kameranya ada gitu, saya aktifkan, jadi tertutup kamera ya untuk uploadnya. Jadi intinya seperti ini kok, gampang ya. Ya, klik kanan, kemudian upload file kayak gini. Nah, kemudian pilih filenya, kemudian di upload. Ini bisa nggak? Nggak mau ya. Maaf ya ini ya, karena ketutup kamera susah nih. Intinya seperti itulah. Nah, kemudian kalau mau download tadi ya tinggal ini semuanya file yang sudah saya upload ya. Harusnya kan tadi di materi, cuman karena kehalang kamera ini. Nah, kemudian di sini tinggal kalau mau download, tinggal download. Kalau mau share, ini tinggal di share ya. Enter name or email address. Masukkan aja name emailnya ya. Nah. Ya gini aja ya. Kemudian tinggal kalau mau dikasih note, ya monggo. Kemudian send, kirim. Ya. Bisa di add more people nih. Jadi banyak email gitu ya. Kemudian di sini get share link. Monggo. Nah, ini. Lah ini kalau kalian pengen di-share ke temen gitu ya, tinggal download doang. Ini pakainya link link share-nya ya. Kayak gitu ya. Jadi tinggal klik kanan ini filenya. Kalau mau share pakainya share ya, kayak gini.
masukkan email nih. Kalau ini link yang dibagikan ya. Ini di sini linknya itu bisa diedit ya. Kalau view hanya bisa melihat doang. Kayak gitu ya. Kemudian apa lagi ya? Ini wajib teman-teman semua filenya itu tersimpan di sini di Google Drive. Ini kapasitasnya 15 GB, jadi cukup besar. Silakan teman-teman manfaatkan. Oke, itu ya cara penggunaan Google Drive. Bagi teman-teman semua yang belum paham, silakan praktekkan ya. Praktekkan, coba-coba. Dan harus bisa semua. Oh iya, satu hal lagi. Biasanya kadang kan teman-teman mungkin, kalau saya pernah ya, mungkin teman-teman juga pernah ketika ngirim email, file yang dikirim lewat email itu nggak mau gitu loh. Jadi nggak mau, error terus, diupload error, nggak mau terkirim lah ibaratnya. Nah, solusinya kalian itu pakainya Google Drive ya. Jadi diupload ke sini ya. Diupload, kemudian klik kanan tadi share. Nah, emailnya apa? Lewat sini. Ya. Kemudian dikirim. Nah, itu baru bisa. Sering terjadi seperti itu. Jadi nanti nggak usah bingung ya. Ketika teman-teman semua dapat file besar, nggak bisa lewat email, ya pakainya Google Drive. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke materi. Tuh, capek juga ya. Tenggorokan kering nih. Ini udahlah, saya skip aja nih. Kemudian kita masuk ke search engine nih. Search engine atau mesin pencari. Mungkin teman-teman semua ada yang baru dengar atau yang sudah pernah dengar, cuman belum tahu search engine itu apa gitu. Sudah pernah dengar tapi nggak tahu gitu. Search engine itu yang mana. Nah, di sini search engine yaitu mesin pencari. Adalah sebuah program yang digunakan sebagai alat bantu untuk mencari informasi di internet. Mesin pencari mempunyai sebuah database yang memuat semua item yang terdapat di internet dan halaman-halaman web yang menyimpan informasi berhubungan dengan item-item tersebut. Mesin pencari mempunyai metode pencarian tertentu yang sering disebut dengan algoritma pencarian. Kecepatan dan ketepatan pencarian sebuah mesin pencari sangat tergantung kepada cara pengindekan ya, dan algoritma pencarian yang digunakan. Jadi mesin pencari ya intinya ya sebagai alat untuk mencari informasi di internet, itu aja sih. Jadi sebetulnya kan informasi-informasi itu kan tersimpan ke dalam sebuah database ya. Jadi supaya kita melihat database yang ada di mesin pencari itu kita membutuhkan yang namanya search engine, itu mesin pencari. Jadi ketika kita ngetikkan ya informasi yang kita inginkan, kan ngambil tuh di dalam database, kemudian database ditampilkan dari mesin pencari ya, kalian ngetikin masuk ke database, kemudian database akan menampilkan informasinya seperti itu. Terus engine intinya mesin pencari ya, untuk mencari atau mengetikkan informasi yang kalian inginkan. Nah, umumnya struktur dasar sebuah mesin pencari adalah sebagai berikut. Nah,
Kotak teks pencarian digunakan sebagai tempat untuk memasukkan kata kunci yang akan dijadikan sebagai acuan pencarian. Jadi mesin pencari itu kotak teks ya, yang kemudian diketikkan, itu namanya mesin pencari. Kemudian tombol pencarian untuk menjelajah perintah pencarian. Ya, informasi di internet setiap saat akan terus berubah dan bertambah. Ada tombolnya. Ya. Bisa ada tombolnya maksudnya. Modelnya pakai tombol. Nah, langsung aja lah. Kita masuk ke ini, macam-macam search engine atau mesin pencari ya. Jadi tadi mesin pencari itu ya berupa kotak teks ya, kotak pencarian. Itu namanya mesin pencari. Itu fungsinya ya untuk mengetikkan, kemudian mengetikkan informasi ya, untuk memanggil informasi yang ada di database. Nah, yang pertama, mesin pencari yang pertama ada yang namanya google.com. Ya, websitenya www.google.com. Nah, di dalam google.com itu kan ada mesin pencarinya. Ya enggak? Nah, di sini penjelasan tentang mesin pencari google.com ini. Selain pencarian web, ya, Google juga menyediakan jasa pencarian gambar, pencarian berita, serta pencarian direktori seperti Yahoo. Jadi bisa mencari web-web direktori. Nanti akan tampil. Ketika kalian ngetikin Yahoo, nanti akan tampil Yahoo. Ketika kalian ngetikin Bing, akan tampil Bing. Itu mesin pencari juga sama. Itu namanya web directory. Kelemahannya terletak pada tidak tersedianya pencarian file video ya, dan audio. Ya memang nggak ada ya. Karena selama ini sih kalau pengen nyari video ya biasanya di YouTube gitu ya. Lewatnya YouTube. Kalau Google itu hanya berbasis teks untuk pencarian teks semua. Kemudian ada yang namanya Yahoo. Nah, mesin pencari berikutnya itu ya Yahoo. Jadi sebelum Google ya Yahoo dulu ya. Dulu kan boomingnya Yahoo. Nah, sekarang beralih ke Google semua. Jadi ini mesin pencari tertua lah ya. Sampai sekarang pun masih digunain walaupun mayoritas pakainya Google. Kemudian ada yang namanya Bing.com. Nah, di sini Bing merupakan mesin pencari web milik Microsoft ya, yang launching pada 1 Juni 2009. Sebelumnya layanan ini dikenal dengan MSN, ya, Microsoft Network dulu lah ya. Dulu itu namanya MSN, sekarang namanya Bing.com. Nah, jadi buat teman-teman semua, kalian biasanya mau mentranslate bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ya, atau sebaliknya pun biasanya pakai Google Translate ya. Nah, kalian juga bisa pakai Bing Translate. Ya, itu Bing juga lumayan bagus ya algoritmanya ya. Untuk grammarnya lumayan bagus. Jadi kalian bisa mencoba Bing Translate. Ya, bisa dicoba. Ketikkan aja di sini kalau bingung. Sini ya, Bing Translator ini. Nah, kalau mesin pencarinya kan ini Bing.com ya. Ya, jadi Google ini bisa untuk mencari web-web directory tadi yang saya jelaskan ya. Ini web-web directory. Ya, Bing.com juga sama kayak Google ya. Ini Bing nih. Lambangnya ini ya, ikonnya ini. Nah, kalian bisa pakai Bing Translate kalau pengen menerjemahkan ya. Bing Microsoft, Bing Microsoft Translator. Nah, di sini
bisa dicobanya. Nah, jadi ini juga Bing Translator ini cukup bagus ya untuk mentranslate bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Ini grammarnya lumayan bagus dan saya juga pakainya di sini. Ya. Teman-teman bisa mencoba. Oke, seperti itu ya. Oh iya, yang namanya mesin pencari itu ya ini yang ada kotak kayak gini namanya mesin pencari. Ya. Intinya kan kotak untuk nginputin teks. Ya. Cara merawat wajah. Ini mesin pencari. Ini di sini pun kalian bisa ngetikin ini ya keywordnya ya. Ini bahasanya keyword lah, kata kunci. Cara membuat donat. Ini jadi ketika kalian ngetikin ini di mesin pencari, ya, jadi dia akan request ke database. Kalau mesin pencarinya Google ya berarti punya Google. Kalau mesin pencarinya tadi Bing ya berarti punya Bing, bukan beda lagi. Jadi database-nya nanti punya Bing Microsoft sendiri, punya Google sendiri kayak gitu. Jadi mereka punya database masing-masing. Nah, ini fungsinya mesin pencari seperti ini untuk mengetikkan enter tampil nih. Jadi tampilan-tampilan ini kan ditampilkan dari database ya. Ditampilkan dari database semua. Seperti itu ya. Kemudian apa lagi? Masih ada nggak? Oh, kemudian tentang etika berinternet nih. Ini penting juga ya buat teman-teman semua, perlu dipahami bahwasanya kalian harus hati-hati ya, dalam menggunakan media internet, entah itu untuk penggunaan media sosial, ya, entah itu yang lain ya. Yang rawan sih biasanya media sosial itu banyak yang bikin informasi-informasi yang berbau sara gitu ya. Itu hati-hati. Jadi nanti akan kena pidana. Jadi buat teman-teman semua, harapannya ketika kalian menggunakan internet, gunakanlah secara bijak. Ya. Jangan sampai nanti teman-teman semua menggunakan internet itu untuk hal-hal yang tidak baik seperti itu. Nanti imbasnya teman-teman sendiri ya, akan kena pidana. Ada nih undang-undang ITE-nya ya di sini, undang-undang informasi dan transaksi elektronik ini. Ya. Oke, terima kasih ya. Sampai di sini dulu untuk materi kali ini. Saya mohon maaf barangkali ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like and subscribe ya, biasa. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.